Injil Matius dibuka dengan silsilah Yesus Kristus yang terperinci dari Adam hingga Yusuf. Pada zaman Yesus, leluhur seseorang sangat penting bagi anggota kepercayaan Yahudi. Seorang Yahudi menelusuri garis keturunan sukunya ke salah satu dari 12 putra Yakub, yang penting untuk kepemilikan tanah serta bukti warisan Yahudi. Sebagian besar pembaca Injil Matius tidak meluangkan waktunya untuk membaca semua nama yang tidak dikenal, tetapi mereka yang melakukannya akan mengamati sesuatu yang tidak biasa. 5 wanita disebutkan. Orang Kristen modern kemungkinan besar tidak akan menyadari dampak dari penyertaan ini. Namun, para ahli Alkitab akan mengetahui bahwa wanita dianggap sangat tidak penting selama masa Kristus, dan biasanya tidak disebutkan dalam silsilah seseorang, terutama karena seorang pria Yahudi mungkin memiliki banyak istri. Kelima wanita ini semuanya disebutkan dalam Perjanjian Lama dengan namanya, dan kebanyakan bukan tipe wanita yang akan diasosiasikan dengan juru selamat. Tamar diceritakan dalam kitab Kejadian 38. Dia adalah istri putra Yehuda dan menjadi janda ketika suaminya meninggal. Menurut tradisi Yahudi, Yehuda ayah mertua Tamar wajib menikahkannya dengan salah satu putranya yang lain. Putra kedua juga meninggal, dan Yehuda menganggap Tamar sebagai sumber kesialan. Dia menyuruhnya menunggu sampai putra bungsunya tumbuh dewasa, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak mengawinkannya dengan menantu perempuannya yang malang itu. Prihatin dengan masa depannya, Tamar menipu Yehuda dengan berpakaian seperti pelacur, menutupi wajahnya dengan kerudung dan tidur dengannya. Dia mengandung anak kembar, dengan demikian dia memastikan perlindungan masa depannya oleh Yehuda. Salah satu dari si kembar, Peres, berada dalam garis keturunan Yesus dan menggenapi nubuat bahwa Mesias akan datang dari suku Yehuda. Rahab. Kisah Rahab terkait dalam kitab Perjanjian Lama Yosua. Sebelum mengambil alih kota Yeriko, penerus Musa, Yosua mengirim mata-mata ke kota itu untuk menemukan cara terbaik untuk menaklukkannya. Mata-mata itu tinggal di rumah milik pelacur Rahab. Dia menyembunyikan orang-orang itu selama pencarian, karena dia telah mendengar kisah-kisah menakjubkan orang Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian, dan memutuskan dia ingin berada di pihak mereka selama pertempuran untuk menguasai Yeriko. Sebagai imbalannya, mata-mata menjanjikan perlindungan untuknya dan siapapun yang ada di rumahnya selama serangan gencar. Setelah tembok Yeriko runtuh, janji itu ditepati, dan Rahab dan keluarganya diambil oleh orang Israel. Dia menikahi Salmon, dan yang menarik, melahirkan Boas yang akan menikahi wanita berikutnya yang disebutkan dalam silsilah, yaitu Rut. Rut adalah salah satu dari sedikit wanita yang namanya digunakan sebagai nama kitab Perjanjian Lama. Dia adalah seorang Moab yang menikah dengan putra 2 orang Israel, Mahlon, seorang putra dari Naomi dan Elimelek. Setelah suami kedua wanita itu meninggal, Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Yehuda. Dia memberitahu Rut untuk kembali ke rumahnya sendiri. Rut menolak dengan mengatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Kemudian Naomi mengatur agar Rut menikah dengan pria kaya bernama Boas, dan dia melahirkan Obed yang akan menjadi ayah Isai, dan Isai akan menjadi ayah Daud. Menurut Perjanjian Baru, ia salah satu nenek moyang Yesus. Batsheba. Matius tidak menyebutkan nama Batsheba, tetapi menyebutnya sebagai istri Uria. Sayangnya, Batsheba sering mendapat penilaian buruk karena merayu Raja Daud dengan mandi tanpa busana, di mana dia bisa melihatnya. Namun, jika membaca dengan cermat 2 Samuel 11 ayat 1-4, menceritakan alur yang berbeda.
Batseba hanya mengikuti hukum Yahudi bahwa wanita harus disucikan setelah periode bulanan mereka dengan mandi di pemandian ritual yang disediakan oleh komunitas. Dia hanya mengurus urusannya sendiri dan kebetulan menarik perhatian raja yang berdiri di atap, mungkin untuk melihat tempat pemandian dengan lebih baik. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan mengetahui bahwa dia adalah istri dari salah satu prajurit terbaiknya. Kita tidak tahu apakah dia dipaksa untuk melayaninya atau menyerahkan diri dengan sukarela. Tetapi dia hamil dan Daud membunuh suaminya dalam pertempuran untuk menutupi dosanya. Batseba dan Daud mendapat ganjaran tertentu kemudian. Putranya Salomo bukanlah pewaris tahta yang sah, tetapi dia meyakinkan Daud untuk menjadikannya raja. Alhasil, dia menjadi ratu menurut tradisi Yahudi bahwa ibu raja adalah Ratu Israel. Maria, terakhir yang disebutkan dalam silsilah Matius adalah ibu Yesus sendiri, Maria. Menurut nubuatan dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tentu bukan hal yang luar biasa bagi seorang wanita yang masih perawan untuk menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Namun akan menjadi luar biasa bagi seorang perawan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perawan yang terkenal ini adalah Maria, yang mengandung oleh Roh Kudus dan melahirkan seorang juru selamat. Maria dan Yusuf mengakhiri silsilah Yesus, tetapi kita semua adalah putra dan putri angkatnya. Kisah 5 wanita menarik ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak selalu bekerja melalui orang-orang yang sempurna. Dia tahu bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi bahkan orang yang paling jahat pun dapat berbalik dari gaya hidup yang jahat dan mencari Tuhan. Jika Tuhan memilih seorang pelacur, pembohong, orang yang tidak percaya, kemungkinan korban pemerkosaan, dan seorang gadis berusia 14 tahun untuk berada dalam garis keturunan putra tunggalnya, maka dia pasti dapat melakukan keajaiban melalui kita.